Nahdlatul Ummah NIM 111905556 kelas MA19C6. Di sini saya menjelaskan tentang finansial teknologi dan kasus fintech ilegal dan pinjaman online ilegal yang lagi marak saat ini. Finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja melalui handphone. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi, tuntutan hidup yang lebih serba cepat. Dengan fintech, membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Banyak keuntungan dalam menggunakan fintech, contohnya keuntungan fintech bagi konsumen yaitu 1. Mendapat layanan yang lebih baik, 2. Pilihan yang lebih banyak, 3. Harga yang lebih murah. Keuntungan fintech bagi pemain pedagang produk atau jasa yaitu 1. Menyederhanakan rantai transaksi, 2. Menekan biaya operasional dan biaya modal, 3. Membekukan alur informasi. Keuntungan fintech bagi suatu negara yaitu 1. Mendorong transmisi kebijakan ekonomi, 2. Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. 3. Di Indonesia, fintech juga turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif. Namun, banyak juga yang menyalahgunakan fintech. Bisa dilihat dari kasus fintech ilegal ini. Kementerian Kominfo terhitung sejak Januari hingga 18 Juni 2021 telah menangani atau memblokir 447 fintech ilegal. Laporan pengaduan rekening juga meningkat drastis. Hanya dalam rentang waktu kurang dari 6 bulan, PLT Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arfiadi telah menangani sebanyak 447 kasus fintech ilegal dan pinjaman online ilegal. Ini menandakan betapa banyak oknum-oknum tersebut. Tercatat penanganan terhadap file sharing ada 191, disusul aplikasi 105, media sosial 76, dan website sebanyak 75. Statistik cek rekening ID tertera bahwa pada Juni 2020 jumlah laporan pengaduan rekening hanya berjumlah 194 rekening, tetapi pada Mei 2021 meningkat drastis menjadi 2.400. Hal tersebut menunjukkan setelah setahun berlangsungnya pandemi, masyarakat semakin membutuhkan pinjaman dana dan pinjaman online menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat. Namun, tidak memungkiri hadirnya pinjaman daring sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan, tetapi dengan catatan pinjaman yang legal. Namun hadirnya oknum-oknum pinjaman ilegal itu justru sangat menambah beban bagi masyarakat. Untuk saya pribadi menanggapi kasus fintech atau pinjaman online ilegal ini, jika kita ingin menggunakan lebih harus berhati-hati lagi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dengan mengecek status fintech sudah terdaftar otoritas jasa keuangan atau belum, perhatikan lagi syarat dan ketentuan saat meminjam uang, dan hitung jumlah lagi bunga yang diberikan, dan baca review dari pengguna sebelumnya di sejumlah forum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.